Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Doni Setiawan Hendija Putra, Eskapners MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Data Tanggap Bencana. Perkenalkan, nama saya Nadia Vicky Hamidah dengan NIM G41230294. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dan kebijakan penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Bencana, menurut Kepala BNPB nomor 4 tahun 2008, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam sendiri, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya yaitu bencana alam. Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Lalu ada bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Lalu, selanjutnya, penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi menjadi 3, yaitu pra-bencana, dibagi menjadi 2, yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Lalu ada saat tanggap darurat, yaitu yang dilakukan saat situasi terjadi bencana, dan yang terakhir pasca bencana, yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana. Lalu ada aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu ada sosial, ekonomi, budaya, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan efektivitas, dan lingkup luas wilayah. Selanjutnya, tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang pertama, yaitu pra-bencana, dibagi menjadi 2, yaitu situasi saat tidak terjadi bencana. Kegiatan yang kita lakukan yaitu perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, dan pencegahan. Ketika situasi saat terdapat potensi bencana, yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana. Selanjutnya, pada saat tanggap darurat, yaitu kegiatan kita lakukan yaitu pengajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya, penentuan status, penyelamatan, dan evakuasi. Lalu pada pasca bencana, yaitu yang pertama, yaitu rehabilitasi, yaitu pemulihan kondisi masyarakat setelah bencana agar kembali normal. Contohnya seperti perbaikan fasilitas umum dan trauma healing. Lalu yang kedua yaitu rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali secara permanen agar lebih aman. Lalu ada siklus penanggulangan bencana menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008, yaitu ketika situasi tidak terjadi bencana maka pencegahan dan mitigasi. Lalu situasi terdapat potensi bencana berarti melakukan kesiapsiagaan. Kalau pada saat terjadi bencana maka tanggap darurat, dan setelah terjadi bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang pertama yaitu pra-bencana, yaitu penyusunan rencana penanggulangan bencana atau rencana mitigasi. Yang kedua, pra-bencana, potensi bencana, yaitu penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan oleh skenario untuk menghadapi bencana tertentu, yaitu single hazard. Maka disusun rencana yang disebut rencana kontingensi itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu tanggap bencana. Kalau tanggap bencana yaitu penyusunan rencana operasi yang merupakan operasional atau aktivitas dari rencana kedaruratan atau rencana kontingensi yang telah disusun sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu pemulihan. Pemulihan yaitu meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Selanjutnya, perencanaan penanggulangan bencana sendiri itu merupakan bagian dari perencanaan pembangunan, yaitu pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, maupun rencana kerja pemerintah atau RKP tahunan. Lalu, penyusun rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB untuk tingkat nasional, BPBD untuk tingkat provinsi, dan BPBD kabupaten atau kota untuk tingkat kabupaten atau kota. Lalu rencana penanggulangan bencana sendiri yaitu sesuai dengan kewenangan yaitu untuk jangka 5 tahun. Sedangkan rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 tahun sekali atau sewaktu-waktu ketika terjadi suatu bencana.
Lalu, korban yang terkena bencana maka mendapatkan bantuan santunan duka cita menurut Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, yaitu kriteria korban bencana sendiri yaitu seorang yang meninggal sebab akibat langsung terjadinya bencana itu, lalu yang kedua seorang yang meninggal di pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat. Lalu kriteria penerimanya yaitu pada ahli waris, dan apabila tidak terdapat ahli waris maka bisa diberikan oleh orang tua pengasuh atau orang tua wali. Selanjutnya, mekanisme pemberian bantuan yaitu ada pendataan, identifikasi, verifikasi, dan rapat BNPB BPBD. Lalu tindakan penanggulangan bencana, yaitu menurut Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, ada mitigasi non-struktural, yaitu peraturan, penyuluhan, pendidikan, lalu ada mitigasi struktural, yaitu bangunan dan prasarana. Lalu ada mitigasi pasif. Mitigasi pasif itu penyusunan peraturan undang-undang, pembuatan peta, penelitian, dan lain sebagainya. Untuk mitigasi aktif yaitu pembuatan dan penetapan tanda, pengawasan, dan pemindahan penduduk dari tempat rawan ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya ada kesiapsiagaan, yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian, harta benda, dan lainnya. Upaya kesiapsiagaan ini dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi. Jadi kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu mengaktifkan pos-pos siaga, pelatihan siaga, simulasi, lalu inventarisasi sumber daya, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini. Lalu ada tanggap darurat. Tanggap darurat itu merupakan penindakan atau pengarahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Yaitu kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu pengkajian secara tepat, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemulihan. Untuk yang terakhir yaitu pemulihan. Pemulihan yaitu tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Jadi, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu perbaikan lingkungan, perbaikan prasarana, pemberian bantuan, pemulihan sosial, dan pelayanan kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.